Berikut saya akan mempresentasikan laporan uji learning tingkat kepala laboratorium. Yang pertama, satu tentang pendahuluan. Latar belakangnya saya mengikuti kegiatan ini adalah bahwa laboratorium itu merupakan salah satu unit penunjang yang sangat penting bagi kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Oleh karenanya, perlu pengelolaan yang sangat baik. Selain itu juga manajemen sumber daya manusia yang benar-benar berkompeten. Yang kedua, pengelolaan laboratorium itu perlu didukung oleh adanya koordinasi dari berbagai pihak, sehingga nantinya jelas langkah dan tolak ukur keberhasilan dalam memberikan pelayanan prima kepada peserta didik. Jenis-jenis laboratorium yang ada di SMA Negeri Ploso, yang pertama ada laboratorium komputer, laboratorium kimia, tapi ini sudah didefinisikan sebagai laboratorium kewirausahaan. Kemudian yang ketiga ada laboratorium IPA yang biasanya dipakai untuk kegiatan pembelajaran biologi. Di sini dapat terlihat di tabel bahwa laboratorium komputer itu biasanya digunakan untuk mengontrol bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TIK, di mana kondisi ruangan baik, meja kursi juga baik, dan fisiknya cukup. Di laboratorium kimia yang saat ini difungsikan sebagai laboratorium kewirausahaan, dapat terlihat ruangannya baik, tapi meja kursinya kurang dan alat bahannya juga masih sangat kurang. Laboratorium IPA biologi juga sama, kondisinya ruangannya baik, meja kursi tapi masih kurang, alat dan bahan juga masih kurang. Ruang lingkup kegiatan yang ada di laboratorium yang pertama, laboratorium itu memberikan pelayanan kegiatan praktikum dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menyediakan berbagai bahan dan peralatan yang mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan bahan dan peralatan untuk kegiatan penelitian, baik untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Data hukum pelaksanaannya, yang pertama PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang SMP, ya. Di situ dijelaskan bahwa pada ayat 1 bentuk lain SMP atau MCS atau yang sederajat semuanya memiliki tenaga kependidikan yang terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 26 tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium, ya, yang terdiri atas kepala laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran. Yang ketiga, SK dari Kepala SMA Negeri Ploso nomor 421 garing 001 garing 4101 6.26.12 garing 2024 tentang penugasan guru dalam rangkaian proses belajar mengajar, wakil kepala sekolah, bimbingan dan konseling, dan tugas-tugas lain pada semester belajar tahun 2024-2020. Tugas dan tanggung jawab kepala laboratorium secara umum ada 4, ya. Ada manajerial, profesional, sosial, dan kepribadian. Manajerial dapat terlihat di situ perencanaan kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah, mengelola kegiatan laboratorium sekolah, membagi tugas teknisi dan laboran, kemudian memantau sarana dan prasarana laboratorium sekolah, dan mengevaluasi kinerja teknisi serta kegiatan laboratorium. Yang profesional, yang pertama memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, kemudian untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di laboratorium sekolah. Sosialnya terdiri atas bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Kepribadian terdiri atas memiliki kedewasaan, mantap, berakhlak mulia, dan berkomitmen kepada tugas.
Bab 2 tentang perencanaan laboratorium sekolah. Di sini saya mengambil contoh laboratorium biologi. Ya. Di sini kegiatannya melaksanakan pengujian vitamin C. Ya. Tujuannya yang pertama untuk melakukan pengujian kadar vitamin C, kemudian mengetahui kadar vitamin C pada berbagai buah, kemudian mengetahui kadar vitamin C pada berbagai minuman dari buah. Pengembangannya sebagai berikut. Dapat dilihat di sini ada beberapa tahapan, ada proses. Di situ ada mulai penataan ruangan sampai pelaporan dan sudah terjadwal waktunya secara pasti. Ini usulan anggaran programnya. Nah, ini alat bahannya. Sumber pembiayaan bisa berasal dari dana BOS maupun sumber lainnya. Bisa berasal dari partisipasi masyarakat. Pihak yang terkait biasanya melibatkan guru mata pelajaran dan siswa. Pengembangannya ke depan itu nanti digunakan untuk membuat media pembelajaran dan bisa jadi membuat virtual laboratorium, kemudian digunakan sebagai acuan untuk pengusulan alat dan bahan. Yang ketiga untuk evaluasi kegiatan dan proses tindak lanjutnya. Bab 3 di sini akan terlihat ya beberapa alat yang tersedia di laboratorium farmasi. Sebenarnya laboratorium farmasi ini adalah data di sekolah saya sebelumnya. Soalnya saya kesulitan memperoleh data di SMA Negeri Poso, terus terang saya masih baru dan belum begitu tahu kondisi laboratorium ini. Di situ terlihat alat yang ada di laboratorium farmasi, ya. Datanya, kemudian ini bahan-bahan yang ada, dan ini usulan alat dan bahan pada laboratorium farmasi tahun 2024. Bab 4 tentang SOP, standar operasional prosedur. Proses penyusunan SOP meliputi pertama menentukan proses yang akan disusun, yang kedua identifikasi kegiatan, ketiga membuat flowchart, kemudian menuliskan prosedurnya, yang kelima uji coba, dan terakhir mengadakan perbaikan. Contohnya seperti ini. Okay. Terus kemudian ini bab 6. Bab 5. Pemanfaatan laboratorium untuk pengembangan karya ilmiah. Di sini saya mencoba membuat karya ilmiah menggunakan kelapa. Di sini proses dalam pembuatan VCO secara tradisional. Lebih lengkapnya bisa dilihat di laporan. Ini prosesnya, ini prosedur kerjanya, dan ini tabel yang harus diamati. Ini ada beberapa gambar. Terus ini adalah ini adalah rubrik untuk penilaian kinerja kepala laboratorium. Beberapa contoh saja karena yang lebih lengkapnya ada di laporan. Bab 7 ini tentang sarana dan prasarana serta di monitoring saprasnya. Dapat terlihat di sini ada checklist di bab 4 itu tersedia apa saja, jumlahnya berapa, kondisi baik atau tidak baik. Ini ada setting saja. Kemudian ini juga sama, ini bahannya. Terus kemudian ini yang usulan bahannya, serta ada beberapa alat. Bab 9 tentang pengembangan panduan praktikum. Sebenarnya sama seperti yang tadi, kita mengangkat masih pembuatan VCO. Di situ terlihat ada skema, ada pertama ada judul, kemudian latar belakang, kemudian ada tujuan, alat bahan, serta prosedur kerja dan tabel pengamatan. Yang selanjutnya ini tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Di sini kita mengadakan praktikum uji vitamin C pada beberapa buah, ya. Ada tomat, ya, kemudian
foto dan lain-lain. Alat-alatnya ada tabung reaksi, kemudian ada pisau juga. Nah, kecelakaan kerja yang bisa terjadi dan yang mungkin terjadi di laboratorium pada saat praktikum ini adalah yang pertama, pada saat pemotongan kedua menjadi lebih kecil, kemungkinan yang bisa terjadi adalah terlilit sehingga akan melukai tangan ya. Di situ kita beri poin 2. Kemudian yang kedua, pada saat proses pencampuran penetesan tabung reaksi kemungkinan bisa pecah karena bahan berasal dari kaca, itu juga sama karena jarang terjadi dan akhirnya kita beri poin 2 juga. Yang terakhir untuk menutup, kesimpulannya bahwa pelaksanaan program kerja, pelaksanaan kinerja di laboratorium IPA di SMA Negeri Pelosok memang masih belum dilakukan secara optimal dan belum terakomodir dengan baik. Karena itulah diperlukan peningkatan dalam memberikan pelayanan prima kepada peserta didik. Asalnya melihat kondisi dan situasi laboratorium di SMA Pelosok masih perlu dikelola dengan optimal, sehingga diperlukan pendidikan dan latihan bagi seluruh komponennya. Kemudian perlunya koordinasi dari berbagai pihak dan kedepannya diadakan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan pengelolaan laboratorium kedepannya akan lebih baik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.